Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Baik, pada video singkat kali ini kita akan membahas mengenai materi pembelajaran komunikasi publik. Di antaranya submaterinya itu adalah bentuk-bentuk komunikasi. Nah, jadi bentuk-bentuk komunikasi itu meliputi ada 4. Ada komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. Nah, jadi kita akan membahas satu persatunya itu dengan dimulai yang pertama ada komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication, yang dimana komunikasi antar pribadi ini adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih secara langsung dan biasanya bersifat personal. Contohnya seperti mengobrol sesama teman, curhat ke sahabat, diskusi sama dosen, dan intinya itu kita berbicara, ada lawan bicaranya. Ciri-cirinya tatap muka, langsung face to face, ada feedback cepat atau langsung ditanggapi, dan lebih dekat secara emosional. Dan intinya itu komunikasi ini paling efektif karena karena kita bisa langsung lihat ekspresi, nada suara, dan respon lawan bicara. Lalu komunikasi kelompok. Dan komunikasi kelompok ini terjadi dalam sekumpulan orang yang biasanya 3-20 orang yang punya tujuan sama atau berbentuk kelompok lah ya. Contohnya itu seperti diskusi kelompok tugas, rapat-rapat organisasi, karena di rapat organisasi kan ada 3-20 orang. Nah, di sanalah terjadi komunikasi kelompok. Dan contoh lainnya itu ada presentasi kelompok. Nah, ciri-ciri dari presentasi kelompok ini diantaranya ada interaksi antar anggota. Biasanya ada pemimpin atau moderator, dan tujuannya itu untuk memecahkan masalah atau mengambil keputusan. Dan jadi intinya komunikasi kelompok ini penting untuk kerjasama dan tukar pikiran. Lalu kita akan membahas mengenai komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi ini adalah komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi, baik formal maupun formal. Nah, contohnya itu seperti instruksi dari ketua ke anggota. Lalu ada rapat kerja organisasi, dan contoh lainnya itu seperti chat grup internal. Nah, jenisnya itu dalam komunikasi organisasi itu ada 2, vertikal sama horizontal. Vertikal ini seperti dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, seperti bawahan ke ketua atau dari ketua ke bawahan. Intinya itu naik atau turun lah. Lalu horizontal ini sama rata, seperti sesama anggota, sesama rekan kerja. Intinya tuh kita setara dengan mereka. Ciri-cirinya itu lebih terstruktur, ada aturan atau sistem, dan berkaitan dengan tujuan organisasi. Intinya komunikasi ini penting biar organisasi berjalan dengan efektif dan terarah. Karena ini adalah komunikasi organisasi, jadi komunikasinya itu harus terstruktur, harus ada aturan agar organisasi itu berjalan dengan lancar. Maka dari itu dibutuhkanlah komunikasi yang baik lah. Lalu kita akan membahas mengenai komunikasi massa. Komunikasi massa ini adalah komunikasi yang disampaikan ke banyak orang sekaligus melalui media. Contohnya seperti yang kita ketahui seperti berita di TV. Itu adalah salah satu contoh dari komunikasi massa, yang dimana komunikasi massa ini ditujuankan atau disampaikan ke banyak orang, ke banyak pihak melalui media. Lalu contoh lainnya seperti postingan viral di media sosial, karena dengan postingan viral di media sosial ini adalah salah satu contoh dari komunikasi massa yang disampaikan ke khalayak ramai. Lalu seperti iklan juga termasuk dalam komunikasi massa. Ciri-cirinya itu ada audiens banyak dan luas, lalu tidak langsung pakai media, lalu feedback lambat atau tidak langsung. Feedbacknya itu lambat atau tidak langsung. Contoh dari dan media yang digunakan dalam komunikasi massa ini beberapa diantaranya seperti TV, radio, internet, koran. Intinya berbentuk-bentuk hal yang disampaikan melalui bentuknya itu media. Dan intinya dari komunikasi massa ini adalah komunikasi ini berfungsi untuk menyebarkan informasi ke masyarakat luas. Lalu yang terakhir kita akan membahas mengenai komunikasi antar budaya atau intercultural communication.
Nah, komunikasi antar budaya ini adalah komunikasi antar budaya atau komunikasi antara orang-orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda. Contohnya seperti orang Indonesia berbicara dengan orang luar negeri. Contoh lainnya, perbedaan cara bicara antar suku di Indonesia, karena cara bicara antar suku di Indonesia itu kan beda-beda ya, seperti orang Minang, cara ngomongnya bagaimana. Orang Batak pun walaupun sesama Sumatera, orang Sumatera Utara pun juga beda bahasanya dengan Sumatera Barat. Lalu bahasa Sunda. Pokoknya perbedaan cara bicara antar suku di Indonesia tuh emang banyak bedanya gitu. Lalu ciri-ciri dari komunikasi antar budaya ini, yang pertama ada perbedaan bahasa. Tentunya ada perbedaan bahasa ya, karena di daerah A dan daerah B juga memiliki perbedaan bahasa yang tentu juga sangat signifikan. Lalu perbedaan nilai dan kebiasaan. Nah, kebiasaan itu kan juga beda-beda ya. Lalu ada kebiasaan orang ini, kebiasaan orang Minang itu apa, kebiasaan orang Sumatera Utara itu apa, kebiasaan orang Aceh itu apa, kan beda-beda. Lalu ciri-ciri yang lain, rentan terjadi salah paham. Lalu perlu sikap saling menghargai. Dan hal yang penting dalam komunikasi antar budaya ini adalah harus peka terhadap perbedaan budaya. Kita itu harus peka terhadap perbedaan budaya, karena budaya di Indonesia ini kan sangat beragam. Jadi kita harus peka terhadap hal itu. Lalu hal lainnya yang harus kita ketahui adalah hindari stereotip dan gunakan komunikasi yang sopan dan terbuka. Dan intinya dalam komunikasi antar budaya ini adalah komunikasi ini penting di era globalisasi, supaya tidak terjadi konflik dan bisa saling memahami antar satu dengan yang lainnya. Oke. Nah, dari kelima bentuk komunikasi ini kita bisa lihat bahwa komunikasi itu sangat luas dan sangat-sangat penting dalam kehidupan ini. Baik dalam hubungan pribadi maupun kelompok, organisasi, hingga masyarakat luas. Dan kunci dari komunikasi yang baik adalah saling memahami, menghargai, dan menyampaikan pesan dengan jelas. Oke teman-teman semua, mungkin itu adalah video singkat mengenai pembelajaran mengenai komunikasi publik. Sebelumnya saya lupa perkenalan diri, saya Farhan Al-Muhaimin dengan NIM 240421882. Sudah selesai untuk menyampaikan sedikit informasi atau pembelajaran pada mata kuliah komunikasi publik, yakni bentuk-bentuk komunikasi publik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.